Jadi kita langsung datang aja nih. Ah, ini bagus juga. Itu tamu harap lapor. Ada kolam renang dong. Semoga kos yang ini, tempat yang itu bagus. Semoga jadi. Aku tuh capek. Oke guys, jadi ini adalah kos lama gue di Pemogan. Biaya kosnya 1 juta belum termasuk listrik. Tapi dapat AC dan lokasinya lumayan strategis di Jalan Glogor Carik. Bulan Februari ini isu pandemi Covid masih belum begitu dianggap serius kayaknya di Indonesia. Di Bali pun semua masih berjalan normal. Saat ini gue lagi beres-beres pindahan kos. Barangnya lumayan banyak banget ya untuk kamar sekecil ini. Mana? Sidakarya kan? Sidakarya nih. Ambil arah timur di Gang Dewi Sri menuju Jalan Glogor Carik, lalu belok kanan ke Jalan Glogor Carik. Oke. Oh iya maaf. Itu kamar gue di lantai 3. Selamat datang di kos baru. Jaraknya 20 menitan dari kos lama. Untuk pindahannya gue pakai GoBox dengan 1 helper tambahan karena gue punya kulkas yang lumayan PR buat dipindahin. Kalau nggak salah GoBoxnya aja 150 dan helpernya 50. Jadi totalnya 200. Setelah selesai pindahan barang, gue balik lagi ke kos lama. Tentunya untuk beres-beres, nyapu, ngepel, dan lihat-lihat takut ada yang ketinggalan. Soalnya kan gak enak kalau ninggalin kos lama dalam kondisi kotor. Nah itu dia kondisi kos gue sebelum beli kasur. Tidurnya di atas kardus. Karena harga 1 juta itu dapetnya kosongan aja. Hey guys, jadi kita lanjutin vlog yang sebelumnya tentang cari kos di Bali. Akhirnya kan gue sudah memutuskan mau pindah ke kos yang mana. Dan akhirnya hari ini adalah big day banget buat gue, capek banget dari kemarin. Kira-kira packingnya 2-3 hari, padahal kamarnya nggak terlalu besar. Tapi capek banget karena barang gue banyak. Cuma gue tuh banyak banget punya hobi gitu loh. Misalnya gue pengen main gitar, terus gue jadi punya gitar. Terus gue hobi masak, misalnya gue pengen bikin jualan masak. Terus jadinya gue beli alat-alat masak. Terus gue kan di Tangerang dulu jualan online shop gitu. Terus habis itu gue mikir mau berdagang lagi di Bali, terus gue bawa barang-barang ke sini. Terus gue suka naik gunung, gue bawa carrier, flyseat semua. Jadinya karena banyak banget hobi, barang gue jadi banyak. Karena sebenarnya itu bukan barang-barang yang kayak belanja gitu loh, tapi ya udahlah intinya gitu. Nah, ini kemungkinan kayaknya terakhir kalinya gue bakal ke kosan ini, dan jujur rasanya tuh sedih banget. Karena pertama kalinya gue ngerasain yang namanya tinggal sendiri, jauh dari keluarga, dari temen, datang ke kota orang sendirian. Dan gue ngekos di sini dari bulan Mei, maybe. Ya pokoknya udah sekitar 8-9 bulan di sini, nggak pindah-pindah. Lokasinya enak banget, strategis. Jadi di bawah itu ada ACK, ada warung, ada laundry, tempat nyebrang, jadi semua tuh tinggal bisa jalan aja. Enak banget. Ini ada di lantai 2,5 atau di lantai 3. Dan pertama kali gue ngekos di sini itu harganya masih 1 juta. Udah dapat AC dan itu lumayan banget karena gue gak ketemu di tempat lain yang kayak gitu juga. Tapi itu cuma dapat rangka kasur, jadi gak ada kasurnya, beli sendiri. Dan lemari kosong, kayak ada meja bekas dan kursi bekas yang akhirnya di arrange. Itu kursinya, itu mejanya, sama kacanya juga. Nah ini cermin. Terus yang bakal dikangenin dari kosan ini juga view-nya, karena ini kan di lantai atas ya. Jadi dari sini tuh kelihatan Trans Studio Mall di sana. Kita bisa melihat rumah-rumah yang lain. Ya itu sih keuntungannya kalau tinggal di lantai atas ya.
karena kan kos yang baru di lantai 1. Nggak tahu kenapa, tapi pindahannya kali ini sedih beneran. Karena kalau dipikir-pikir, pindahan kos atau pindahan rumah itu sama aja kayak ninggalin orang juga. Mungkin kita pergi ke tempat yang lebih baik, ke posisi yang lebih baik gitu. Tapi ada kalanya ketika suatu saat nanti kita mungkin inget, kangen sama tempat yang lama atau orang yang lama, dia udah jadi milik orang lain. Asik. Bener gak sih, kayak lu nggak bisa sembarangan datang. Kayak tadi pagi aja masih tidur tuh, aduh capek banget kan tadi pagi. Udah ada orang gedor yang kayak, aku mau lihat kosannya, bapak kosnya bilang kamu pindah ya hari ini gitu. Secepat itu kayak, gue digantikan. Ya emang harus digantikan, bener. Tapi kayak rasanya tuh, oh jadi besok-besok kalau aku kesini udah ada orang lain gitu. Jadi udah gak bisa seenaknya dateng, gak bisa seenaknya lihat-lihat gitu. Kayak ya udah move on, kayak ninggalin for good gitu udah. Itu sih sedihnya. Terus masih mau beresin beberapa nih, kan banyak sampah tuh. Ya, habis itu udah deh. Nanti kita lihat gimana aku arrange kamar yang baru supaya rapi dan lihat before after ya, oke? Ini lantai 4 kos ya guys. Tuh dia langsung jatuh ke bawah gitu, nggak ada pegangan ya. Tempat jemur baju biasanya. Ini mau ngambil baju. Mereka anjrit. Untung nggak jatuh, ada kawat keras banget. Harus lihat-lihat bawah nih, banyak benda tajam. Mereka kayaknya lagi mau bangun lantai 4. Tuh udah mulai ditembokin yang sisi sana. Nih view-nya dari sini. Langsung ke jalanan bawah. Ini namanya Jalan Glogor Carik. Bisa dilihat pas banget kan. Jadi kosanku tuh ada di belakangnya ACK. Dan ini tuh tempat ke perempatan gitu. Ini beloknya. Tuh gangnya masuk situ. Ke sana masuknya lewat situ. Jadi sebelum keluar, baiknya kita bersih dulu. Ini tadinya nggak ada penutup hitam ini, jadi kalau misalnya orang mandi kelihatan semua. Terus karena ada beberapa yang nginep kan nggak enak kalau dia transparan, jadi pakai itu deh. Oke guys, sekarang udah nyampe lagi di kosan yang baru. Dan parah banget kesini tuh tadi HP-nya mati, jadinya gue nyasar. Udah gitu hujan deras, ini masih hujan. Dan gue tuh lapar, tapi nggak ada makanan. Jadi gue bingung, terus gue mau pesen Gojek gitu, gak ada yang mau ambil juga. Ya sih hujan. Dan baju gue basah, baju cuma satu, karena yang lain masih ada di dus. Oke, jadi sekarang gue mau kasih lihat ada berapa banyak barang yang gue bawa dari kosan kecil tadi ke sini. Padahal tadi kosannya kecil banget ya, tapi ini barang banyak banget. Kita mulai hitung ada berapa kardus. Yang pertama, 1 celana panjang. Dia gue namain nih setiap kardusnya. Celana panjang, sweater rok. Terus di bawahnya ada apa tuh? Gantungan baju, bed cover, alat mandi, kamera. Ya gitu dah. Gue mau cari payung, kayaknya gue mau cari makan keluar. Ini baju, jaket, softtek. Nih payung ada di sini. Oke, ini yang ketiga, kardus ketiga. Kardus keempat itu isinya busa kuning, timbangan, sepatu, tas. Kardus ke 5 ya, kan? 1, 2, 3, 4. Kardus ke 5, kitchen, piring, panci, minyak. Oke. Kardus ke 6 itu perlengkapan rumah, buku, bahan makan, tray, tutup botol, pentep. Oke. Dan 6 kardus. Kardus ke 7 ini isinya botol Dream Milk buat jualan. Kardus ke 8 apa tuh isinya? Binder plastik. Oh, ini binder-bindernya Sunrise. Oke. Kardus ke 9 kompor. Dan kardus ke 10 ini isinya botol plastik. Jadi sekarang kita ngitung ada berapa tas.
selain kardus. Pertama ada koper 1, terus ada carrier 2, ada koper yang itu 3, sama koper yang hitam di ujung satu lagi 4. Wow, banyak banget barangnya. Beresin ya nih, setengah mampus. Oke, nanti gue kasih lihat before afternya, dan semoga aja ini kamar bisa gue permak yang bagus gitu. Oke, sekarang kita buka yang ini soalnya gue mau keluar kan butuh payung. Kayaknya rasanya baru tadi pagi ngepacking ini, sekarang harus dibuka lagi. Kayak pakai tangan kanan deh. Oh, apa sih kayak buka susah banget coba. Hai, tuh dia payungnya. Tara, kardus 1 sudah kita buka. Ada softtek, payung, botol minum. Tuh rapi kan gue susun gitu tiap kardus. Kita ambil payung, kita pergi cari makan. Sekarang waktunya buka yang ini. Karena gue mau mandi dan di dalam sini ada bed cover. Ini seru banget, sumpah kayak potong kue nikahan, tau nggak? Yeay. Nah, yang pinggir nih. Sumpah seru banget. Alright, ini isinya ada gantungan baju, bejibun. Nah, ini ada kayak Downy, Super Pel. Oke, bed cover. Itu sabun. Sore akhirnya bisa mandi nih, tripod. Nice. Banyak banget kan barangnya? Gak paham lagi. Terus mau buka koper ini juga, soalnya dalamnya ada baju. Mari kita buka. Iya. Oke. Wow. Jadi ini tuh isinya baju. Tapi nggak tahu kayaknya mau diberesin malam ini atau besok. Capek banget hari ini. Tuh, ini kayak dress gitu. Terus ini ada binder sunrise yang gak muat masuk ke kardus. Ini make up. Terus di sisi yang ini ada eyelash, ada kapas, tisu, softtek. Oh, ini ada peralatan nih. Ini aku kayak mau jual deh, Excel Go, karena tidak aku pakai. Kan ada kantor wifi gratis. Tuh baju-baju.
Kira-kira segini lah ya. Jatuh lagi. Pertama kalinya aku. Takut kedengeran. Nomor. Jatuh nggak? Sebenarnya aku pengennya yang warna putih polos, tapi udah habis, adanya yang pink doang. Jadi ya udah deh. Semuanya jadi pink-pink gitu. Tapi jadinya kayak gini. Sekarang udah berdiri deket yang bendera. Paluin dulu satu-satu. Nah, arahnya nggak boleh salah nih, kan dia ke bawah, berarti gambarnya di atas, begini dong, ya. Sip. Ini juga jadi satu. Oke, sekarang udah jadi nih 5. Tadi dibuat semuanya sama kan, rapi, nggak ada yang salah. Tumben teliti. Jadi ini tuh dalamnya ada kayak sekatnya gitu. Terus kalau dia udah nyampe ke sini, ini kan kelihatan tuh, ya kan mana ya? Itu udah. Nanti tinggal pakai kunci L, kan? Oke guys, jadi ini lanjutannya. Nah, gue tuh kemarin tinggal di kosan yang baru ini, kira-kira cuma 1 bulanan. Abis itu karena pandeminya tuh makin parah dan di mana-mana lah, maksudnya gue kan dari Tangerang gitu. Terus di kota asal gue juga orang tua nyuruh gue balik gitu kan, karena udah parah banget masalah COVID ini. Jadinya gue pulang deh. Jadi gue ngerasain tinggal di situ tuh benar-benar cuma sebentar doang. Akhirnya berbulan-bulan, ada kali ya 3 bulan kali itu tempat gak ada orang. Ini 3 bulan. Ya, iya, yang mana tadi gue dari ribet tuh mindahin barang, udah nyusun-nyusun, mau dekor bagus-bagus. Belum sempat gue videoin malah hasil dekor gue kayak gimana. Udah langsung gue cabut aja pulang kan. Nah, beruntung ada orang ini nih, si Vivi. Dia yang nolongin gue. Awalnya dia yang kayak, udah aku aja yang pindahin. Jadi lagi stay di Bali kan. Terus gue kayak, jangan deh, soalnya nanggung. Gue tuh bikin konten baru setengah. Habis itu hasil dekornya apa belum gitu. Terus dia udah gue aja yang videoin. Intinya mah kayak gitu. Tapi karena gue udah bayar kos 3 bulan gak ditempatin tuh kan lumayan ya. Di situ kan 1,5 tambah 300 listrik, deposito 1,8. Iya, 1,8 bayar gue nggak di situ gitu. Gaji gue habis buat tempat yang nggak gue tinggalin, ya nggak sih. Ya udah, akhirnya dia mindahin nih sama temen-temennya. Terus gimana penemuannya? Pertama tuh emang kan sayang banget ya bayar kos tapi ya ditempatin semahal itu. Terus akhirnya aku inisiatif lah, kasihan nih anak kalau misalnya bayar kos mulu tapi ya ditempatin kan. Kalau nggak salah abis lebaran itu ya, abis lebaran selang beberapa minggu kemudian aku ke kosnya dia. Untung aja deket sih dari kantor. Terus aku ngajak teman aku satu lagi buat packingin barangnya dia gitu. Aku rasa awalnya nggak yang terlalu heboh, namanya anak kos-kosan kan barang nggak terlalu banyak. Pas aku buka tuh masih ada jemurannya dia, terus Di dalam ya? di dalam udah pengap sih, soalnya kan AC mati tuh waktu itu, AC ketutup ya? mati ketutup. Cuma yang nyala yang masih on terus itu kulkasnya Ya, kan, kulkasnya masih bayar listrik juga tuh walaupun udah pulang. Aku masuk sih awalnya oke, barangnya segini aja nih, kelihatannya segini aja gitu kan. Ya udah deh, ntar masih lihat-lihat dulu karena kan harus videoin juga kan. Ya udah aku videoin ala-ala gitu kan, videoin ala-ala. Untuk kulkas masih aman ya, kalau misalnya bau sih, jadi nemuin beberapa makanan yang udah basi, terus akhirnya buang. Kayak dia tuh
apa kayak nugget-nugget gitu kan udah nggak Baru beli dimakan itu. kan. Masih banyak banget itu udah bau. Ayamnya dia, kamu beli ayam juga kan waktu itu? Aku lupa. Ayamnya dia udah beku sih, cuman Ada udah, dori juga ya maksudnya? iya ada dori itu. Nah itu kan terpaksa harus buang karena kan emang udah lama, kita nggak tahu kan expirednya kapan. Buang aja Terus lah. banyak susu yang kerdusan gede itu di dia sampai ngembung. Udah ngembung gitu kan, ya udah bersihin dulu kulkasnya karena kan itu yang emang luring dan mau kita angkut kan. Itu kalau nggak salah aku kesana itu mulai dari sekitar jam berapa ya, jam 12-an lah aku ke sana. Tapi nggak langsung packing karena kan masih videoin. Dari kulkas itu aku ke kamar mandinya juga udah ngap banget dan nemu kecoanya banyak karena kan di kamar mandi kan itu. Udah mati itu kebalik Enggak, masih kemana-mana. seliweran gitu kan. beranak pinak deh. Beranak pinak gitu kan. Terus akhirnya spray dia udah agak berdebu sih. Spray yang nempel apa? Yang nempel? nempel gitu. Nggak lama kemudian aku ngelihat lemarinya, lemarinya kok coraknya bagus ya gitu kan. Coraknya bagus, Kayu kan tuh, kayu buka. gitu. Ini kok coraknya bagus gitu. Ada bendol-bendol putihnya kayak ibarat anjing apa sih? Dalmatian tuh. Terus habis itu nggak lama dari situ aku pegang kan, kok tiba-tiba jadi pasir gini ya gitu. Aku lihat tuh ternyata lemarinya itu dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam jamuran semua. Jamuran Itu tuh. putih-putih jamur. Dia putih-putih jamur. Terus aku worry dong. Dan dia tuh di kamar di lemarinya dia ada bantal sama guling. Yang aku punya asli. Yang dia punya asli itu sayang banget. Itu Udah udah langsung coklat jamuran gitu deh. Kayak mau pakai gimana, mau cuci tapi Aku langsung kayak kayak, gimana udah gitu. Vi, buang aja Vi. Nggak ada, buang udah. Terus dari situ Di bandar. ternyata baju-bajunya dia yang khususnya yang Blazer. di pinggir-pinggir waktu di hanger sama yang ada di atas-atas itu kayak ada yang beberapa ada yang kena jamur dan mau nggak mau harus dipisahin kan. Aku pisahin, terus udah mulai aku packingin kayak section baju sendiri gitu kan. Terus section aksesorisnya dia sendiri, itu perintilan banget lah, banyak banget lah. Terus ada kardus pas di bawah dapur, bawah wastafel tuh aku buka dong kardusnya. Itu ibarat kata kayak kecoanya lagi freedom gitu setelah sembunyi sekian lama. Oh, cahaya. Saya gitu ya udah. Aku kira kan ngelamirin satu-satu, mikir ini anak ngekos tapi bajunya segambreng tuh. Terus habis itu banyak lah pokoknya, selain baju-bajunya dia, terus alat-alatnya dia, sampai lensanya dia itu nggak tersimpan dengan baik. Itu udah kayak geletakan gitu lah, sembrono nih anak. Terus apalagi ya, Aku pulang tiba-tiba banget dah pokoknya. gitu. Terus udah sih aku kayak misalnya lampu-lampu sama foto-foto udah aku simpen lah. Section kosmetik untuk make up udah aku sendiriin. Tetapi aku lama-lama ternyata banyak juga ya barangnya dia ya gitu. Yang aku rasa akhirnya aku sama temanku pinjem pickup gitu kan. Pickup itu niatnya kita mau bawa motornya dia sekalian sih sampai ke kantor ya. Cuman ternyata udah full banget, nggak bisa. Akhirnya motornya dia sampai sekarang masih ketinggal sih. Bayangin ini Kos udah itu. bulan September. Motorku dari kapan ya? Itu dari Masih itu. di kosan itu. Dan motor dia waktu itu niatnya ya udahlah kalau nggak bisa dibawa sama pickup gitu kan, Mau dibawa jalan. mau aku bawa jalan gitu kan. Tapi Ternyata bukan gembes gitu sih. Aku takutnya kan harus ada oli atau apa gitu kan. Aku masukin ke bengkel, ternyata katanya orang bengkelnya karena dia bantu bless itu dia harus ganti. Mau nggak mau bajunya dia banyak banget, terus ada kardus-kardus yang gede-gede itu. Terus belum lagi kalau dapur sih nggak terlalu hebring sih dia, nggak terlalu. Cuma ya emang PR-nya sih kulkas aja sih. Terus ya udah. Cuma enaknya dia emang tipikal anak ASEAN ya, jadi aslinya emang harus selalu dingin gitu. Pas aku pertama kali nyalain, gila nih anak setel AC-nya segini banget gitu. Iya, aku bisa dingin banget. 16 tuh kadang masih nggak pakai selimut. Dan itu Celana aku pendek. nggak sehari ya, 2 hari. Kamu di Jadi situ gua ya? pulang dulu, besoknya balik lagi. Memang.
Pas aku pindahan sendiri juga itu gila-gilaan itu, masih kerja kan. Makanya ya untung sih ditolongin, soalnya aku udah agak ragu nggak mau ngerepotin orang juga kan. Sumpah rasanya gimana sih kita ada di luar kota karena pandemi nggak bisa balik, terus kayak ya udah nih aku bantu aja kan, kasihan juga kan. Cuman dianya mau ya udahlah. Jadi sekarang kita udah di Surabaya mau balik ke Bali. Ya, Tapi lagi kita Surabaya. nunggu tanggal 25, nunggu gajian. Tunggu gajian banget kita. Belum bisa balik. Bukan masalah pandemi lagi, emang harus balik kan, cuman ya ntar dulu deh gitu, tunggu ntar dulu. gajian. Tunggu gajian. Lah harus rapid gitu-gitu kan, keluar duit lagi kan. Repot bener sih sumpah. Dia sih yang harus bayar, kalau aku kan warga Surabaya Oh gratis. iya, warga Surabaya enak ya, swab malah gratis ya. Swab, PCR swab gratis. Iya, makanya aku harus bayar, aku bilang tunggu gajian, pusing aku. Dinikmatin dulu aja lah di Surabaya. Iya. Kita kulineran dulu. Jadi gitu guys, makanya guys, kalau kalian ada pengalaman apa selama pandemi ini, atau kalian ngekos juga dan harus ninggalin kosannya, atau mungkin nggak sekolah, sekolahnya udah berlumut gitu kali, udah tumbuh pohon-pohon gitu kan, kasih tahu juga di komen ya. Karena ya ini kita sama-sama melalui ini sih. Aku juga pindahan kos kok. Iya, dia juga pindahin kos, dan teman-teman kita yang lain juga ya, Iya, benar-benar banyak yang pindahan kos sendiri. semuanya Nah, cabut. awal-awal nggak dapet diskon kan, maksudnya semua ada kos-kosan yang ada diskon karena corona. Malah Aku kosan itu minta tuh loh. tipikal yang tambah naik, bukan yang tambah turun. Gitu. Aku minta diskon udah. Tadinya tuh nggak mau ngerepotin orang, aku minta boleh nggak aku nggak tinggalin itu, dan emang kondisi lagi pandemi ya kasih diskon lah. Mau. Ya udah, tapi akhirnya sekarang kosannya sepi sih. Ya, Gitu. semua ya di mana-mana sepi. Lagi harga promo, ada yang kos-kosan tipe mezanin itu yang atas bawah satu kamar, tapi yang ada atas bawahnya itu aja sekarang di Denpasar lagi promo 500.000 Bulan. iya. Ada AC gak tuh? Kenapa AC tapi exclude listrik ya. Tuh, kosongan sih, tapi kosongan. Iya, makanya dulu mah nggak ada ya, Dulu survei nggak ada. juga. Lihat video sebelum ini juga nggak ada, kita cari segitu. Masih mahal-mahal di sana. Ya gitu kira-kira guys. Semoga ini informatif. Kisah sedih gue, belum sepatu gue dicolong. Dicolong semua, gue punya sepatu, tau nggak? Ini untung emak gue beliin gue sepatu nih, lo nggak punya. Nggak, gara-gara emak gue kayak ya udah sih nggak beli lagi, nggak mau gitu, kayak hak kita dicolong terus aku beli lagi gitu, mendingan aku sedih aja ya kan, nggak mau. Akhirnya mamaku ya udah mama yang beliin gitu. Mau yang beliin dan Kalau nggak mau. Bodoh pakai sendal orang nggak kemana-mana ya kan. benar. Kita kerja pakai sendal ya. Iya, kita kerja pakai sendal celana celana pendek gitu. Ya udahlah guys, intinya gitu. Thank you for watching, dan nanti kalau udah sampai Bali, udah sampai ke kantor yang kita maksud, yang dimana barang-barang gue semua itu dipindahin ke situ, kita bakal lanjut nge-vlog lagi. Dadah!